Selamat datang di materi random variable, lecture yang kedua B tentang continuous random variable. Lanjutan dari video sebelumnya di lecture 2A tentang discrete random variable. Video kali ini juga masih termasuk dalam sub random variable discrete versus continuous. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang definisi continuous, kita ingatkan lagi bahwa pembeda antara discrete dan continuous terletak pada dalam discrete hanya ada satu nilai tunggal. Sedangkan dalam continuous itu ada set ya, nilainya bisa sekian di belakang koma. Jadi banyak. Dan kita cirinya perlu alat ukur ya. Kita perlu alat ukur, itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian notasi penulisan random variable untuk yang continuous itu juga tetap dituliskan dengan notasi kapital X begitu, atau Y atau Z. Jadi pembeda antara discrete dan continuous untuk penulisan notasi X tidak ada bedanya, sama. Namun nilainya di sini karena dia bisa sekian di belakang koma, jadi dia seolah-olah infinity, tak berhingga, sangat banyak angkanya. Sedangkan discrete dia terbatas dalam sebuah rentan nilai begitu. Kemudian perhitungan probabilitasnya itu adalah area di bawah curve, di bawah fungsi ya, dengan cara menghitung dengan cara integral ya. Jadi area di bawah fungsi. Contoh, kita memiliki sebuah peubah acak X ya, yang berada dalam rentan nilai 1 dan 4 dengan probability density function fungsi kerapatan probabilitas ya, fx itu sepertiga. Apa itu PDF akan dijelaskan di video berikutnya. Diterima dulu bahwa fx itu sama dengan sepertiga. Yang pertama kita diminta untuk menunjukkan area di bawah fungsi fx itu sama dengan 1. Untuk fungsi yang sederhana seperti ini, sebetulnya kita tidak perlu menggunakan integral. Kita bisa menggunakan perkalian biasa, luasan antara panjang kali lebarnya. Cuman untuk ke depan, ya, ketika fungsinya itu tidak mudah, kita menggunakan integral. Ya. Jadi di sini fungsinya itu adalah sepertiga ya. Di sini sepertiga berada dalam rentan 1 sampai 4. Sehingga luasannya itu adalah sepertiga dx dari 1 sampai 4 dan hasilnya adalah 1. Sehingga terbukti bahwa luasan di bawah fungsi itu sama dengan 1. Sekarang bagaimana untuk menghitung probabilitas nilai x ya? Peubah acak itu antara 1,5 sampai 3 ya. 1,5 sampai 3, sehingga batas bawahnya adalah 1,5 dan batas atasnya adalah 3. Kita hitung sehingga didapatkan hasilnya adalah setengah, begitu ya. Hasilnya adalah setengah. Walaupun juga kita bisa menghitung sederhana menggunakan luasan, begitu ya. Jadi sepertiga dikali 1,5 ya. Misalkan begitu ya. Jadi atasnya ini adalah sepertiga, kemudian bawahnya ini adalah selisih antara 3 dan 1,5. Jadi sepertiga dikali 1,5 hasilnya adalah setengah. Misalkan juga bagaimana menghitung probabilitas nilai X lebih dari sama dengan 2,2 ya. Karena di sini fungsinya hanya sampai 4, maka batas atasnya berhenti pada 4 begitu ya. Sedangkan batas bawahnya itu adalah 2,2. Kita hitung sehingga didapatkan adalah 0,6. Ini adalah nilai probabilitas ya untuk X dinilai tertentu ya. Dan jangan lupa untuk selalu menggambarkan dulu grafiknya sebelum menghitung untuk memudahkan pemahaman kita tentang luasan tadi. Contoh lain lagi, kita memiliki sebuah peubah acak X ya yang memiliki sebuah PDF fungsi fx itu sekian ya. Jadi dia bernilai X ketika 0 sampai 1, bernilai 2 min X ketika 1 sampai 2, dan bernilai 0 selain di dalam X tadi. Jadi kalau negatif dan lebih dari 2, hasilnya itu adalah 0. Sehingga yang kita pakai hanya di rentan 0 dan 2 ya. Setelah kita gambarkan baru kita hitung. Lagi-lagi kalau memang fungsinya sederhana, kita tidak perlu sebenarnya menggunakan integral. Kita tahu bahwa memang luasannya adalah setengah, alasnya 2,
tingginya adalah 1, begitu ya. Jadi nilainya juga harus 1. Tapi kita belajar menggunakan metode, jadi menggunakan integral. Jadi dari 0 sampai 1 menggunakan notasi fungsi X, dan dari 1 sampai 2 menggunakan notasi 2 min X, begitu. Kemudian kita masukkan batasnya untuk setiap hasil integral tadi, didapatkan hasilnya adalah 1. Ya, terbukti 1. Kemudian yang kedua, disuruh mencari probabilitas nilai X di antara 1,5 dan 3. Ya. Kita tahu bahwa karena ini nilai maksimalnya itu adalah 2, sehingga batas atasnya itu adalah 2. Jadi lebih dari 2 itu hasilnya adalah 0, sehingga kita tidak perlu hitung. Kita hanya hitung yang memang berada di bawah fungsi tadi, antara 1, antara 0 dan 2, ya. Sehingga didapatkan batas bawahnya itu adalah 1,5 dan batas atasnya itu adalah 2. Kita integralkan 2 min X, ya. Kenapa hanya 2 min X? Karena nilainya itu berada di dalam fungsi yang 2 min X, ya. Sehingga kita tidak perlu menghitung yang fungsi yang X ini. 1,5 itu berada di dalam 2 min X pun hingga 2, ya. Sehingga hanya satu fungsi yang kita pakai. Jadi di mana X itu berada, ya. Jadi X itu berada di fungsi yang mana kita pakai untuk integral. Kita masukkan batas bawah dan atasnya, kita hitung adalah 1/8. Walaupun kalau memang masih mudah begini itu bisa kita hitung manual, begitu ya. Jadi 2 dikurangi 1,5, ya, itu sebagai alasnya. Tingginya juga 1/2, ya. Tingginya adalah 1/2, begitu ya. Jadi 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2, hasilnya adalah 1/8. Kalau memang fungsinya mudah. Kemudian disuruh mencari berapa probabilitas X lebih dari sama dengan 2,2. Kita tahu fungsinya hanya maksimal 2, sehingga lebih dari 2 hasilnya adalah 0. Jadi itulah pembeda perhitungan antara continuous dan discrete. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.